Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Pani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Hari ini kita akan melaksanakan konseling sesi 1. Ya. Sebelumnya, apakah Ibu pernah melakukan konseling? Sebelumnya sih belum. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan asas kerahasiaan dalam sesi konseling ini. Yang pertama, siapa yang boleh tahu Ibu mendatangi sesi konseling ini? Gak ada yang tahu. Oke. Terus selanjutnya saya izin merekam untuk sesi dokumentasi. Ya, silakan. Sebelum sesi ini dimulai, izinkan saya menyampaikan sedikit mengenai konseling itu. Jadi konseling itu pertemuan antara klien dan konselor yang terlatih di mana untuk mengatasi masalah, terus memahami dirinya dan meningkatkan potensi dirinya. Jadi kalau boleh saya tahu, apa sih tujuan Ibu untuk mengikuti sesi konseling ini? Ya, tujuannya untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di sekolah. Contohnya seperti anak yang belum bisa baca gitu, belum bisa menulis, jadi susah gitu, apalagi di kelas 3 gitu, kelas bawah. Ya. Saya akan mendengarkan cerita atau permasalahan Ibu, dan saya juga akan menjaga asas kerahasiaannya itu. Sekarang coba ceritakan permasalahan yang mungkin mengganggu diri Ibu. Kalau permasalahan di sekolah ya, sebenarnya sih begitu banyak, cuman yang sangat-sangat tidak bisa diselesaikan dengan cepat tuh anak yang sulit untuk kalau misalkan disuruh nulis tidak mengerjakan, terus disuruh baca malah gimana gitu jadi susah. Nah, yang itu yang sangat sulit dihadapi gitu. Jadi mungkin Ibu merasa sulit ya? Sulit banget. Kalau boleh tahu, sulit apa sih yang mungkin Ibu rasakan selama di persekolahan itu? Kan banyak anak itu, apalagi di kelas bawah. Ya. Kalau misalkan 1, 2 malah bisa diatasi. Ini kan ada 5, apalagi kalau cowok ya. Kalau cewek sih bisa, perempuan mah masih bisa diatasi. Kalau laki-laki mah susah banget pokoknya. Mungkin jadi Ibu itu merasa sedih ya? Sedih banget. Sedihnya ketika anak disuruh baca sudah lama belum bisa gitu, aduh gimana gitu. Ya, jadi Ibu itu merasa sedih ya mengatasi anak-anak yang mungkin kesulitan belajar ya gitu. Oke, apakah ada yang lain Bu mungkin permasalahannya? Ya mungkin kalau di sekolah mah ya itu aja gitu. Sekarang kira-kira apa yang terjadi jika si anak itu bisa membaca, bisa menulis? Ya senang banget gitu. Mungkin apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan ke anak itu berhasil gitu. Jadi tanggung jawab harus sedikit demi sedikit lepas gitu. Bukan lepas berarti mengajar kepada anak-anak, tapi ada begitu sangat lega lah gitu. Yang tadinya tidak bisa baca sekarang sudah bisa baca, bisa nulis, jadi rasanya lega gitu, tenang gitu. Jadi mungkin ya dapat saya simpulkan ibu ini mengikuti sesi konseling ini mungkin Ibu itu merasa sedih, merasa mengenai anak-anak yang belum bisa ya tinggalan gitu. Kalau begitu, saya mempunyai skala dari 1 sampai 10, di mana 1 itu Ibu sangat sedih dan 10 itu Ibu merasa bahagia dan senang. Mungkin Ibu bisa memilihnya? Kalau misalkan sudah apa gimana? Keadaan sekarang. Sekarang. Ya. Kalau keadaan sekarang ya mungkin 6 lah. 6
jadi tengah-tengah gitu ta. Ya. Kalau boleh tahu kenapa ibu berada di kondisi skala 6? Dikarenakan kan di kelas 3 ini masih banyak yang belum bisa baca, belum bisa menulis. Nah, sebagian ada yang sudah bisa, yang tadinya tidak bisa membedakan apa itu huruf B dan huruf D. Nah, sekarang bisa. Jadi gimana lah, remang-remang gitu jadi yang tadinya tidak bisa baca jadi bisa sedikit-sedikit gitu ta. Jadi pertengahan lah gitu ta. Jadi senangnya ayah, tidak senangnya ada gitu. Jika seandainya ibu bisa terbebas dari masalah yang ibu dibicarakan sekarang sebelumnya, dan ibu sudah bahagia dan percaya diri, sudah sudah bisa membuat anak itu bisa ya belajar, mungkin ibu ada di skala berapa? Mungkin ada 9,5 lah. Sekali ya Bu, dari skala 6 dari skala 9,5 ya. Nah, kan tadinya ibu ada di skala 6 ya. Sekarang ibu itu mungkin inginnya di skala 9,5. Mungkin kira-kira bagaimana cara ibu agar mampu memperoleh di skala 9,5 itu? Ya, caranya dengan memberikan bimbingan kepada anak. Kalau misalkan kan kalau kelas 3 pulangnya tidak full gitu ya. Jadi jam 11 atau setengah 11. Nah, setelah pulang sekolah yang belum bisa baca, belum bisa nulis, jadi memberikan waktu kepada mereka untuk belajar lagi gitu ta. Jadi memberikan pelajaran tambahan untuk mereka gitu, belajar untuk membaca, menulis itu satu orang. Apakah hal itu mampu memberikan efek yang lebih positif mungkin pada diri ibu sendiri? Ya, dicoba. Dicoba, baik. Lalu apa sih kira-kira yang perlu ibu lakukan agar mampu lebih naik lagi dari angka 9,5 itu sampai 10 mungkin? Ya mungkin meminta izin dulu kepada orang tuanya supaya anak di rumahnya jadi lebih giat belajar lah gitu, selain di sekolah. Nah, di rumah juga harus dibantu sama orang tuanya gitu. Baik, kira-kira siapa sih yang akan melihat perubahan ini dalam diri ibu sendiri? Mungkin teman rekan kerja gitu. Dan bagaimana reaksi mereka ketika mereka itu menyadari bahwa perubahan itu ada? Teman gitu ya, ikut senang lah gitu, ikut senang dengan keadaan anak-anak tadi yang tadinya belum bisa baca, belum bisa menulis. Nah, sekarang kan sudah taram-taram lah mau naik ke kelas 4, jadi enggak di kelas 4 itu enggak terlalu enggak terlalu susah-susah amat gitu. Baik, dari sesi konseling ini apa yang ibu harapkan terjadi dalam diri ibu sendiri? Ya mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk untuk mendidik anak-anaknya gitu. Kalau boleh tahu perasaannya bagaimana? Perasaannya gimana? Kalau harapan ibu itu untuk anak-anak harapannya mas semuanya bisa menulis, bisa membaca, semua anak gembira di kelas gitu ta. Jadi tidak ada yang merasa tersingkirkan lah gitu. Jadi semua anak itu sama gitu ta. Jadi yang bisa baca, bisa menulis bersama-sama. Jadi di kelas itu rame lah, nyaman gitu ta. Sekarang saya minta ibu duduknya rileks, santai, tenangkan pikiran, lalu fokuskan apa yang saya bicarakan, dan
Saya minta ibu menutup matanya. Baik, ibu sekarang tarik nafas sampai ibu merasa enjoy, happy, relax. Lalu sekarang ibu bayangkan sehabis dari konseling ini ibu pulang ke rumah, lalu ibu tertidur pulas. Dan saat ibu tertidur, tiba-tiba keajaiban datang. Keajaiban itu masalah yang ibu dibicarakan tuntas secara tiba-tiba. Dan saat ibu terbangun, apa yang ibu rasakan? Apakah ada perbedaan dalam hidup ibu? Ya mungkin kalau misalkan ada keajaiban yang tadi di kelas, Ya. yang tadinya di kelas itu anak-anak yang belum bisa baca, bisa menulis, terus pulang ke di sekolah itu saya belajar dengan saya gitu kan. Terus pulang dari rumah saya menghela nafas atau gimana gitu, tak istirahat ya gimana gitu, anak-anak besok bisa nggak belajar. Kemungkinan kalau misalkan besok pulang besok ke sekolah, Ya. anak-anak langsung bisa baca, bisa menulis, wah begitu senangnya gitu tak. Terus mungkin saya tidak akan mempunyai beban yang sangat berat lagi gitu tak. Mungkin senang itu apakah ada artinya bagi diri ibu sendiri? Ya ada ada banget. Oke, boleh diceritakan ya? Ya mungkin senangnya bisa berarti saya berhasil membimbing anak-anak atau apa tuh ya anak-anak yang tadinya tidak bisa jadi bisa gitu tak. Jadi saya sangat senang karena mungkin perasaan saya berhasil gitu tak. Adakah orang lain yang mungkin mengetahui perubahan terhadap diri ibu di pagi hari itu? Ada teman-teman sebelah kelas, sekelas sebelahnya gitu, guru teman sekelas. Mungkin kira-kira apa sih yang akan mereka katakan jika mereka melihat ibu itu berbeda? Harus lebih semangat lagi. Ya pasti ya. Harus semangat lagi. Mungkin kan barusan ibu katakan jika mereka mengetahui dan mengatakannya bahwa ibu itu ada perubahan. Mungkin bagaimana reaksi ibu ketika ibu mendengarkan perkataan itu? Ya mungkin teman-teman saya lebih mendukung lagi supaya anak-anak lebih giat atau lebih semangat untuk belajar lagi. Ya. Apakah ada yang lain lagi Bu? Diri ibu di pagi hari itu? Ada teman sebelah kelas, sekelas sebelahnya gitu, guru teman sekelas. Mungkin kira-kira apa sih yang akan mereka katakan jika mereka melihat ibu itu berbeda? Harus lebih semangat lagi. Ya pasti ya. Harus semangat lagi. Mungkin kan barusan ibu katakan jika mereka mengetahui dan mengatakannya bahwa ibu itu ada perubahan. Mungkin bagaimana reaksi ibu ketika ibu mendengarkan perkataan itu? Ya mungkin teman-teman saya lebih mendukung lagi supaya anak-anak lebih giat atau lebih semangat untuk belajar lagi. Ya. Apakah ada yang lain lagi Bu? Sudah mungkin. Oke, sebelumnya saya itu sangat senang ya ketika ibu sudah menemukan solusinya. Lalu kira-kira apa yang perlu ibu lakukan dalam seminggu ini supaya dapat mempercepat ibu mencapai tujuan yang ibu harapkan, yang ibu inginkan? Ya,
Mungkin dalam seminggu itu anak-anak tidak setiap hari juga, mungkin dalam seminggu itu ada 4 hari lah gitu untuk membimbing anak-anak, supaya anak-anak tidak cepat lupa gitu kan. Jadi kalau misalkan anak-anak ini kalau misalkan udah pulang sekolah lah main gitu, tidak belajar. Nah kalau misalkan ada pertemuan lagi, kalau udah pulang sekolah, anak-anak yang tadinya belum bisa baca jadi disuruh jangan dulu pulang gitu, tak harus belajar lagi sudah pulang sekolah, jadi ada waktu untuk belajar bimbingan lagi lah gitu. Nah supaya anak-anak bisa mengingatnya bagaimana cara menulisnya, bagaimana bagaimana huruf A, bagaimana huruf B gitu ta. Jadi apa bedanya huruf M sama huruf N gitu, apa bedanya huruf P sama huruf U gitu ta. Jadi anak-anak bisa membedakan, jadi harus ingat gitu ta. Jadi dalam 1 minggu mungkin pemadatan atau belajar nah gimana itu, les atulah gitu lah ya. Dalam seminggu itu mungkin 4 hari gitu ta, supaya tidak mengganggu bermain anak-anak gitu ta. Mungkin Ibu dapat saya simpulkannya dari tujuan sampai Ibu skala. Jadi tujuan Ibu kesini itu ingin menceritakan permasalahan